Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini kehidupan yang sangat menentukan untuk kehidupan kita nanti yang selama-lamanya. Jadi kehidupan dunia ini walaupun sebatas katakanlah 60 tahun atau 70 tahun dan lebih, itu sangat berarti untuk hidup kita yang selamanya nanti di akhirat. Sangat bermakna. Setiap hari, siap jam, siap detik ini berarti, Pak. Bermakna. Karena perbandingan kehidupan akhirat, satu hari di sana, di dunia ini 1000 tahun. Jadi kalau kita hidup 70 tahun, 80 tahun hanya kurang lebih 5 menit waktu akhirat, Pak. Nah, ini menentukan 5 menit, Pak. Apakah 5 menit ini kita gunakan perkara yang bermanfaat atau kita gunakan yang perkara yang tidak ada manfaat? Maka inilah saatnya, Pak. Kehidupan dunia inilah yang menentukan kita, nasib kita. Apakah kita nanti akan sukses, bahagia? Apakah kita akan gagal, celaka? Tergantung masa kita di dunia ini, Pak. Untuk apa kita gunakan fasilitas, umur kita, waktu kita, Tidakkan untuk apa ini? Maka Allah SWT sampai Allah bersumpah demi masa wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Walaili wa nahar. Bersumpah demi waktu siang dan malam. Dan Allah katakan waduha, demi waktu duha. Jadi begitu berarti, hadirin, makna waktu ini. Orang Arab mengatakan waktu itu bagai pedang. Bagai pedang. Hadirin, masa kita, Pak, ini Allah berikan semua sama, Pak. Waktunya sama dikasih, kan? 24 jam. Ya, semuanya dikasih, Pak. Orang kafir dikasih waktu 24 jam, orang Islam dikasih waktu 24 jam. Ya. Tapi masing-masing ini tergantung untuk apa fasilitas yang kita berikan ini, yang kita punya ini. Apa kita gunakan untuk kita sukses atau gagal? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, Pak, penghuni sorga yang di sorga ini, mereka semuanya menyesal. Yang udah dihuni, yang udah masuk sorga pun menyesal. Ketika dia melihat, ketika dia memahami satu kata yang diucapkan lafaz Allah, begitu besarnya seperti gunung Uhud emas, satu kata lafaz Allah, Pak. Begitu besarnya makna zikir mengingat Allah ketika di dunia. 2 rakaat salat fajar, dunia seisinya. Ya. Barang siapa yang dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah tanamkan, Pak, pohon yang besarnya 2000 tahun perjalanan kuda tidak bisa muter daripada besarnya pohon itu. Yang kita baca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah Bapak ini punya satu saja. Bapak punya amal satu nih di surga, Pak. Cuma Bapak itu doang amal Bapak nih. Bapak orang terkaya, Pak, di dunia ini. Bapak punya, katakan, pohon mangga. Yang besar mangga itu
2000 tahun nggak keliter Pak. Bagaimana banyaknya pohon Pak, besarnya pohon itu Pak, pohon, katakan pohon mangga. Mungkin Bapak jadi bandar mangga sedunia ini Pak, Bapak bandarnya Pak. Jadi begitu Pak, Masya Allah. Maka menangis orang-orang ahli surga menyesal. Kenapa nggak gunakan hartanya, waktunya yang singkat ini digunakan perkara yang tidak ada manfaat. Masya Allah. Ini Pak. Lunya Pak, kita mencari ini tidak sesuai dengan hasilnya. Nggak sebanding Pak dengan tenaga yang kita usahakan. Pikiran kita gunakan. Waktu yang digunakan hasilnya Pak nggak sepadan dengan hasilnya Pak. Tentunya begitu. Masya Allah. Kita rugi Pak. Rugi banget Pak kita ini sebenarnya. Kalau kita nggak gunakan ya waktu kita, masa kita untuk meraih sukses kehidupan kita selamanya nanti di akhirat. Hadirin dari mata semata, manusia Pak nggak ada yang belakangan kan? Ya nggak ada masa duluan Pak, pasti belakangan. Kapan Pak orang sadar Pak dari nyesalnya? Setelah nanti dia maut menjemput baru nyesal. Dia berkata, Robana absorna farjina nama solihan. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar bagaimana dahsyatnya siksanya neraka dan bagaimana indahnya surga. Baru aku melihat ya Allah, baru aku mendengar ya Allah. Kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Walaupun hanya aku melaksanakan sholat 2 rakaat sholat, enggak bisa Pak. Baru sepaham-pahamnya manusia itu Pak. Terbuka dia Pak, kepahamannya setelah nanti di alam kubur Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kubur merupakan taman surga atau lembah-lembah neraka. Kalau Bapak gunakan amal-amal soleh, keyakinan benar pada Allah, berbuat yang ingini oleh kehendak Allah, ya, maka Pak, kubur menjadikan taman-taman surga. Alam surga sudah ada Pak di kubur. Masya Allah ya. Itu Pak kesuksesan pertama. Jadi masa depan kita Pak bukan masa depan kita punya rumah mewah, ya enggak? Punya rumah estate, bukan Pak. Tapi kalau kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, itulah masa depan yang cerah Pak. Itulah hakikat masa depan Pak. Rumah yang tidak akan hancur karena bahan-bahannya daripada berian dan permata dan emas Pak rumahnya Pak. Ada 7.000 kamar Pak. Satu kamar ada 70 kasur Pak. Satu kasur ada 70 bidadari Pak. Masya Allah, ini kehidupan yang sebenarnya Pak. Rumah tidak hancur, orang pun tidak mati-mati Pak. Kekal Pak. Tidak ada kematian, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit sehat terus, tidak ada mati hidup terus, tidak ada sakit sehat terus Pak. Tidak ada tua muda terus. Nah ini Pak, itulah kehidupan sebenarnya Pak. Dunia kadang-kadang kita ingin sehat atau alokasi sakit. Dunia kadang-kadang ingin Bapak sehat atau sakit. Dunia Bapak ingin supaya Bapak hidup panjang umur, tak tahu umurnya pendek. Ya, begitu Pak dunia Pak. Tidak sesuai dengan nafsu kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita Pak. Memang Pak, dunia dengan nafsu kita Pak, lebih besar nafsunya daripada dunianya itu sendiri Pak. Ya, jadi bagaimana bisa melepaskan keinginan kita dunia ini Pak? Nggak bisa. Nafsu besar, dunianya kecil. Nah ini maka nggak bisa Pak dipenuhi. Kapan Pak? Nanti setelah kita pindah ke alam yang luas. Bapak bandingkan Pak, kehidupan dunia ini ibarat disamsikan seperti Rasulullah katakan, satu tetes ini Pak dunia ini. Kehidupan akhirat seperti samudra Pak. Air samudra itu begitu. Jadi dunia itu Pak, ya Allah. Jadi orang kaya bohong-bohongan. Jadi orang miskin bohong-bohongan. Jadi raja bohong-bohongan. Jadi Pak sebenarnya ini imitasi Pak. Gambaran Pak yang asli di surga. Rumah sebenarnya di surga, penderitaan sakit sebenarnya di neraka, kebahagiaan sebenarnya di surga. Nah itu Pak ya. Jadi dunia ini hanya sandiwara. Ya. Maka dikatakan benar kata itu lagunya Ahmad Akbar kan. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Ini Pak. Jadi berubah-ubah Pak.
Ada kala miskin, ada kala kaya, ada kala sakit, ada kala sehat. Dunia Pak. Nggak ada orang miskin terus sampai mati, nggak ada Pak. Ada terus kaya, nggak ada Pak. Selalu dia berputar dunia Pak. Tapi akhirat kalau bahagia, selamanya bahagia. Kalau sengsara, selamanya sengsara Pak. Itulah akhirat Pak. Ini Pak. Jadi kita kalau ingin Bapak ini ingin meraih kesusahan yang sebenarnya, ya bukan di sini Pak. Di sini Bapak kecewa. Barang siapa menghendaki dunia dan kemewahannya, siap-siap Bapak untuk kecewa. Siap-siap Bapak untuk merasakan hati Bapak galau. Tapi barang siapa menghendaki akhirat dan kenikmatannya, Bapak akan bahagia Pak. Nah ini Pak. Karena dunia Pak udah Allah takar sekian Pak. Dunia ini sama Allah setiap manusia dikasih masing-masing ukurannya. Nggak bisa melebihi apa yang sudah ditentukan Pak. Tapi akhirat tidak ada batasnya Pak. Bapak mau cari segitu-gitunya lah. Nggak bisa lagi seukur Bapak yang Bapak cari segitu dapat. Tapi untuk akhirat tidak ada batasnya Pak. Kalau dunia ini udah ada batasin ya. Sekian misalnya Bapak contoh ya. Bapak dikasih jatah katakan air sampai Bapak lahir sampai Bapak mati ini katakanlah 5 juta kubik kalau air. Kalau masih ada itu Bapak masih hidup walaupun 1 tetes. Begitu beras. Bapak berapa juta, berapa ribu ton Bapak jat sampai Bapak ini mati. Kalau sampai satu ada butir masih ada Bapak nggak mati. Walaupun 1 butir nih masih ada jatah Bapak nggak mati Pak. Begitu Pak. Benar rezeki itu udah dijamin. Kalau masih ada rezeki nggak mati Pak. Kalau rezeki air udah habis, rezeki makanan atau rezeki daripada itu nasi habis, baru Pak aja pun habis juga. Nah ini Pak, ini rezeki Bapak nih katakanlah ada di Afrika. Rezeki Bapak nama Bapak rezeki ini ada di Afrika. 2 kemungkinan Pak. Apa Bapak ke Afrika untuk menjemput rezeki Bapak ke Afrika, atau makanan itu datang ke mulut Bapak? Ada Pak malaikatnya Pak yang khusus mengantar makanan yang di Afrika itu sampai ke mulut Bapak. Begitu sampai ke mulut Bapak nih, maka malaikat itu sudah pergi melaksanakan tugas selesai Pak. Ini jadi jangan khawatir Pak. Maka masa rezeki itu jangan khawatir. Ya, urusan Allah. Sehat sakit, kaya miskin. Itu urusan Allah Pak. Yang penting urusan kita bagaimana kita istiqomah kan. Ibadah istiqomah sholat. Ya, sholat sunat kerjakan. Yang wajib dikerjakan. Ya, itu Pak. Bangun malam jam 2 malam. Di saat itu Pak jam 2 malam ini. 2 tetes air mata Bapak nangis. Jam 2 malam. 2 rakaat. Itu saat Bapak dijabah. Doa Bapak Pak, langit langsung naik ke langit Pak. Disitulah Allah turun ke langit bumi ini. Wahai hambaku, siapa yang ingin dihapuskan dosanya, aku hapuskan dosanya. Siapa ingin ada hajat, aku kabulkan hajatnya. Siapa ingin ampunan, aku ampunkan dosanya. Itu Pak, sepertiga malam Pak. Tapi jarang sekali kita melakukan Pak. Kita bangun malam bukan mau tahajud. Ya enggak, jam 2 sholat bangun kencing, tidur lagi. Ini Pak, Masya Allah ya. Jadi kita bagaimana supaya kita ini selalu diberikan istiqomah hidayah. Allah berikan hidayah yang sudah ini jangan dicabut lagi Pak. Minta sama Allah. Ya Allah jangan kau berikan kami petunjuk yang sedang kau beri petunjuk, jangan kau cabut lagi ya Allah. Bagi Allah mudah Pak. Memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki dan menarik petunjuk bagi siapa yang kehendaki Pak. Seperti mengubah ini Pak. Jadi kita ini bagi Allah mudah. Orang ini sekarang baik, besok jahat, baik lagi, Allah mudah Pak. Sekarang dia jadi penjahat, mungkin 1 detik bisa jadi wali, bagi Allah mudah Pak. Tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi Allah. Makanya kita harus baik sangka kepada siapapun. Siapapun yang kita lihat, tetap kita sangka baik, dia lebih baik kepada saya. Saya yang paling buruk amalnya, saya yang paling jelek amalnya. Orang itu baik, walaupun kelihatannya dia Pak, maka kelihatan itu kok mabok Pak ya, katakanlah ya, tapi sangat baik aja Pak. Subhanallah, minta Pak sikap yang terpuji Pak. Semua orang itu baik
sayang buruk, sayang jelek amalnya. Ini pasti sikap terpuji, salah Pak ya. Kita begitu Pak, Allah pada Allah mulia. Pada siapa merasa dirinya baik, orang jelek, nah itu orang yang paling hina. Ya, merasa dirinya paling suci, paling tekun ibadah, ya. Itu di hadapan Allah hina Pak. Ya. Jadi hinakanlah diri kita, muliakan orang lain. Ya enggak? Bantu saudara kita, ya enggak? Allah bantu keperluan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, astaghfirullah anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.